Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewinta dengan NIM 23129083. Berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait video yang telah dikirimkan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada di kewirausahaan tersebut. Menjadi seorang wirausaha itu benar-benar harus mempersiapkan semua persiapan dan memperhatikan beberapa hal seperti prinsip-prinsip dalam kewirausahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke materi yang kita bahas dari tadi, yaitu apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam prinsip dalam kewirausahaan itu. Nah, yang pertama itu orang yang menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu tentunya memiliki tujuan yang jelas, mimpi, serta visi dan misi yang baik dan tepat gitu. Janganlah nanti kita hidup seperti air yang mengalir begitu saja. Karena jika seperti itu, maka mimpi dan tujuan yang kita akan capai itu akan menjadi biasa saja gitu. Tidak ada perjalanan yang kita lewati yang begitu dengan tujuan kita yang jelas tersebut serta visi misi kita gitu. Nah, yang kedua prinsipnya yaitu memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Kalau ini nih sebagai seorang wirausahawan, tentunya kita selalu ingin berkompetisi gitu. Dengan di luar sana yang banyak mengadakan kompetisi-kompetisi gitu. Tentunya kita bersemangat, bergairah untuk mengikutinya gitu. Mau melakukan perbaikan secara terus-menerus dan selalu ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk prinsip yang ketiga nih teman-teman, ada memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Nah, yang di sini maksudnya gimana nih? Kita harus bisa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Misalnya, yang di sini belum ada nih gitu. Peluangnya gitu, gimana nih kita buka gitu kan, kita bukalah dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya tadi gitu, dengan juga menghasilkan sebuah peluang yang besar gitu. Nah, untuk yang keempat nih, ada yang namanya orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu, atau di sini diartikan sebagai memiliki unsur manajer yang dalam suatu usaha bisa menjadi kepala atau pemimpin dalam sebuah usaha tersebut. Mampu, maksudnya di sini adalah mampu mengelola sebuah usaha yang besar, bisa dibalik mengelola diri sendiri gitu. Bagaimana jika kita mengelola perusahaan yang besar jika kita belum bisa mengelola diri kita sendiri? Contohnya saja nih, kita sebagai mahasiswa, mampu nggak kita dalam mengelola diri kita itu sendiri? Nih, seperti mampu nggak kita mengelola diri kita dari menghindari godaan terhadap penggunaan handphone aja nih contohnya ya, yang sekarang lagi marak-maraknya banget diperbincangkan. Dari penggunaan handphone itu kita gunakan sebagai kepentingan yang sebenarnya juga bisa merusak kita gitu, juga bisa merusak diri kita sendiri. Contohnya kita gunain handphone itu untuk kuliah atau untuk main game gitu. Jika kita menggunakannya untuk kuliah, pasti kita bisa mengelola diri kita sendiri terhadap godaan tersebut. Tapi jika kita menggunakannya sebagai games, main game, terus nonton TikTok, nonton YouTube gitu, untuk hal-hal yang gak berguna, berarti kita sendiri saja belum bisa mengelola diri. Apalagi kita mengelola sebuah perusahaan yang besar nantinya gitu. Jadi sebagai wirausahawan, kita harus bisa terlebih dahulu mengelola diri kita sendiri terhadap godaan-godaan yang ada gitu. Nah, orang yang mampu mengelola dirinya sendiri
juga bisa nih dilihat dari perilakunya gitu. Misalnya sebagai mahasiswa rajin dalam mengambil absen, disiplin dengan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas tepat waktu gitu kan, sebelum waktunya menyerahkan tugas gitu. Nah, menjadi wirausahaan yang andal itu juga butuh perjalanan yang tidak sedikit gitu, perlunya energi juga yang banyak gitu. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu adalah sabar dan tekun. Proses untuk mencapai ke puncak yang berhasil itu sangatlah banyak rintangan yang harus kita lalui. Jadi janganlah sampai jika kita sekali jatuh langsung menyerah saja begitu. Tidak ya. Tapi jadikanlah jatuh itu sebagai bagian untuk kita terus belajar, terus menerus mencobanya agar kita bisa menghasilkan keberhasilan yang kita impikan selama ini gitu. Nah, yang keenam adalah mempunyai relasi. Mempunyai relasi ini maksudnya gimana nih gitu kan? Mempunyai relasi itu kita mengembangkan pergaulan, memperbaiki komunikasi, bertemanlah dengan semua lingkungan, jangan hanya satu lingkungan di sekitar rumah kita saja gitu, tapi berrelasi, bergaullah dengan semua lingkungan gitu, agar memperluas relasi kita gitu, pengetahuan kita gitu kan, karena melalui relasi itu bisa menjadi sebuah peluang yang besar bagi kitanya tentu. Makanya orang yang berhasil salah satunya itu biasanya adalah orang yang memiliki pergaulan relasi yang sangat banyak, sangat luas tentunya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ya, prinsipnya yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini gimana nih maksudnya gitu kan? Berat ini artinya jika ingin kita menjadi seorang wirausahaan yang berhasil, maka janganlah takut akan resiko itu. Kita harus menerima resiko itu dan harus memecahkan resiko tersebut. Jangan jadikan resiko itu sebagai penghalang untuk kita. Jangan jadikan resiko penghalang kita untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil dan handal tentunya. Memang semakin tinggi maka semakin tinggi juga semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka itu akan menjadi semakin tinggi pula kemampuan dan kekuatan kita dalam menghadapi resiko tersebut. Karena jika kita ingin berhasil, maka kita harus menghadapi resiko itu. Tetapi jika kita ingin begitu-gitu saja, maka keberhasilan yang kita inginkan tidak akan tercapai sampai kapanpun. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menata perencanaan kita ke depan itu harus bagaimana gitu. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.